Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rusmana dari kelas 11 A1. Saya akan mengerjakan ujian praktek kimia yang digurui oleh Ibu Queen Aryani SPD, yaitu berkaitan dengan ilmu kimia yang materinya pelarut penyangga atau buffer. Jadi kita langsung aja ke videonya, let's go. Oke, jadi itu alat dan bahan yang saya dapatkan di lingkungan sekitar saya. Nah, jadi untuk membuat larutan penyangga dibutuhkan gelas ukuran transparan atau plastik sebagai wadah larutan. Terus berikan label nama untuk setiap masing-masing wadah. Di sini ada larutan cuka dan larutan garam. Terus ini sudah diisi dengan sabun deterjen bubuk, contohnya Rinso. Ini enggak di endorse guys. Terus kedua wadah ini diisi dengan Rinso atau deterjen bubuk dengan sendok makan atau sendok takar lah, cukupnya aja kalau nggak tahu. Nah, langkah yang ketiga itu masukkan dua deterjen bubuk ini dengan air 50 ml. Kalau nggak tahu 50 ml, jadi saya pakai persen aja guys. Ya, segitu. Ya, segitu guys, kurang lebih. Terus jangan lupa diaduk rata. Oke. Langkah yang keempat, masukkan cuka ke dalam dua wadah kosong masing-masing sebanyak 50 liter cuka. Nah, langkah yang kelima, masukkan masing-masing 3 sendok makan ekstra buah naga ke dalam satu larutan deterjen dan satu larutan cuka. Satu, oke. 2, 3, oke. 2, 3. Nah, jadi itu guys, setiap larutannya dikasih. Oke, jadi pembahasan hasil pengamatan saya yaitu berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, terlihat adanya perbedaan di setiap wadah-wadah warna dan bentuk larutan pada setiap gelas setelah dicampurkan dengan bahan yang berbeda. Gelas pertama berisi air bening yang digunakan sebagai pembanding. Air beningnya itu yaitu air cuka. Gelas kedua yang berisi campuran deterjen dan air yang terlihat berwarna putih keruh karena deterjen bersifat basah dan menghasilkan busa saat diaduk, yaitu diaduk. Dan gelas ketiga yang berisi campuran cuka dan ekstra buah naga menunjukkan warna merah keunguan yang lebih pekat karena warna tersebut menandakan bahwa larutan bersifat asam. Sementara itu, gelas keempat yang berisi campuran deterjen, ekstrak buah naga, dan garam menunjukkan bahwa ungu muda ini yang gelas yang keempat yang berisi campuran deterjen dan ekstrak buah naga
menunjukkan warna ungu muda dengan busa di bagian atas. Perubahan ini menunjukkan adanya pengaruh zat basa terhadap indikator alami dari buah naga tersebut. Ekstrak buah naga jadi ekstrak buah naga itu berfungsi sebagai mungkin indikator alami karena mengandung pigmen antosianin yang dapat berubah warna sesuai tingkat keasaman dan kebebasan larutan. Jadi itu saja. Dari hasil pengamatan tersebut dapat dipahami bahwa setiap larutan memiliki sifat kimia yang berbeda-beda. Larutan asam, basa, dan campuran sifat kimia yang berbeda-beda dapat dikenali melalui perubahan warna indikator alami. Praktikum ini juga membuktikan kepada saya bahwa bahan sederhana yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar dapat digunakan sesederhana mungkin untuk memahami konsep larutan penyangga dan perubahan pH secara alami, nyata, dan mudah dipahami. Itu saja dari saya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari praktikum ini ialah bahwa pelarutan penyangga memiliki kemampuan untuk mempertambahkan pH agar tidak mudah berubah ketika ditambahkan zat tertentu. Jadi hal tersebut dapat dilihat dari uji coba yang telah kita lakukan, itu perubahan warna indikator alami ekstrak buah naga yang tidak terlalu berbeda pada beberapa campuran larutan, yaitu larutan asam seperti cuka dan larutan basa seperti deterjen, menunjukkan reaksi warna yang berbeda karena memiliki tingkat pH-nya tersendiri atau yang berbeda-beda pula. Penambahan garam pada larutan dapat membantu menunjukkan bagaimana suatu larutan dapat menjaga kestabilan kondisi asam ataupun basah. Jadi dari praktikum ini juga saya memberikan pemahaman bahwa indikator alami juga dapat digunakan sebagai pengganti indikator kimia yang mengamati perubahan pH. Selain menambah pengetahuan saya tentang konsep larutan penyangga ini, kegiatan ini juga melatih keterampilan atau praktikum seperti mengukur bahan, terus mencampurkan larutannya, mengamati perubahannya, dan mencatat hasil pengamatan yang tadi sudah saya lakukan dengan teliti dan jelas. Dengan menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana, praktikum atau ujian praktek ini berhasil membantu saya memahami konsep kimia secara mudah, menarik, dan nyata dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan saya juga sangat berterima kasih terhadap guru-guru, yaitu Ibu Queen, guru-guru yang lain yang telah membantu saya, dan teman-teman saya yang selalu mensupport saya dalam keadaan saya bingung, dalam keadaan saya putus asa. Teman-teman saya selalu menyemangati saya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan dari saya, karena saya juga manusia biasa, banyak salahnya.
Mungkin itu saja. See you the next video. Dadah.